Satu dari keistimewaan yang dimiliki Rasulullah, beliau itu mulai beliau lahir tidak pernah yang namanya ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Rasulullah itu tidak pernah mengalami. Wa ma tasa'aba aslan fi madza zamani. Dan Rasulullah itu tidak pernah kalau Jawanya itu angop. Biasanya kalau orang ngantuk itu kan angop. Rasulullah itu tidak pernah. Minhud dawabu falam tahrub. Dan Rasulullah itu salah satu keistimewaannya, kalau ada hewan, baik hewan liar, buas atau apa saja, didekati oleh Rasulullah, hewan ini tidak lari, falam tahrub. Wa ma waqa'at dubabatun. Dan jasad dari Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi yang namanya lalat. Insya Allah kalau kita maklum bahwa lalat itu salah satu hewan yang kurang ajar. Saking kurang ajarnya, tak nampek cerita ke presiden, kok endi lalane. Astagfirullah. Iya. Jasad Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabata. Jasad Rasulullah, tubuh Rasulullah ketika dilihat dari arah depan atau belakang itu sama indah. Kalau bahasa kita, tubuh jasad Rasulullah itu atletis. Dari atas sampai bawah itu bentuknya bagus. Nah, kalau kita dari atas bagus, bagus. Dapat kata Bu, nyindir. Mama. Iya kan? Saya tidak bicara orang, saya sendiri. Makan tabu ni kan aja. Astagfirullah. Jadi dari atas, gagak. Tapi saya dapat kata Bu, ni kan melebung tahu. Jasad Rasulullah dilihat dari arah depan dan belakang itu sama-sama indah, bagus. Suspek. Wala yura aslu baulin fi alani. Dan Rasulullah itu ketika berseni itu pipis lah. Dari bekas seni Rasulullah itu tidak ada asar, tidak ada bekas. Kalau kita misalnya atau anak kita pipis di lantai, ketika kering itu pasti ada bekas, ada asar. Rasulullah itu tidak ada. Dan sebagian dari keistimewaan lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yuradilluhu fi syamsidu fatoni. Tubuh Rasulullah itu ketika berada di bawah terik matahari tidak kelihatan bayangannya, gak ono ayang-ayangan nih. Jadi kalau kita pasti semua benda itu pasti ada bayangannya. Tapi tubuh Rasulullah ketika berada di bawah matahari itu tidak ada bayangannya. Nah, ini ada dua versi keterangan. Yang pertama disebutkan dalam keterangan sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah itu keluar dari rumah, beliau itu selalu dipayungi oleh sayapnya malaikat. Insya Allah panjenengan pernah dengar keterangan masalah ini. Itu yang pertama. Karena dipayungi oleh sayap malaikat maka tidak akan ada bayangannya. Yang pertama. Dan yang kedua disebutkan dalam sebuah syair di dalam Ghibah, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa qalbi anta misbahus suduri. Anta syamsun anta badrun. Anta wahai Rasulullah syamsun laksana matahari, wa anta badrun dan panjenengan laksana bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, dan engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini suruh masuk Bang. Oleh karena anak-anak melihat dari syair ini, karena Rasulullah itu adalah cahaya di atas cahaya, dalam artian bahwa cahaya matahari, cahaya daripada rembulan itu tidak bisa mengalahkan cahaya atau nur yang ada pada Rasulullah. Karena Rasulullah
nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wawali, engkau Rasulullah laksana emas intan permata yang indah, yang mahal harganya. Dan anta iksirun wawali, terus anta misbahus suduri, dan engkau adalah penerang di dalam dada atau di dalam hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa keistimewaan yang dimiliki Rasulullah SAW. Ada disebutkan dalam sebuah syair juga, Rasulullah itu betul beliau itu manusia biasa seperti kita, yang artinya beliau itu juga makan, tidur, minum dan bisa sakit. Tapi Rasulullah itu tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basyari, bal huwa kal yaqutu bainal hajari. Muhammadun, kanjeng Nabi Muhammad itu basyarun, manusia biasa. Cuma la kal basyari, tidak seperti manusia biasa. Tidak seperti manusia biasa. Engkau kal yaqutu, itu seperti intan permata. Sedangkan kita itu seperti batu hitam yang ada di sungai. Ini sangat jauh bedanya. Mon sana sami. Cuma bedanya beliau itu manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Adapun acara berikutnya kami serahkan kepada beliaunya.